Annyeonghaseyo sobat-sobat Rediku sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus. Selamat datang di sesi kali ini. Sesi yang mungkin nggak kalian sukai, tapi sebenarnya perlu kalian dengar. Kali ini kita bakal bahas fakta-fakta keras yang mungkin nggak pengen kalian dengarkan sebagai lulusan atau mahasiswa jurusan akuntansi. Kau tahu kok, kalian mungkin akan berpikir kalau pilih jurusan akuntansi, kalian itu sudah milih jurusan yang pasti aman, pasti menjanjikan. Namun kenyataannya, dari semua pilihan dalam hidup, tetap aja ada sisi gelap yang mungkin kalian nggak lihat, atau bahkan mungkin kalian pilih buat sengaja nggak ngeliat. Menyelami dunia akuntansi emang nggak selalu tentang angka-angka yang rapi, laporan keuangan yang terorganisir, prospek karir yang selalu ada, dan juga tantangan, rintangan, bahkan kekecewaan yang mungkin menanti kalian di akhir jalan nanti. Dan sekarang gua akan jadi pemandu buat kalian. Pemandu bagaimana hal-hal yang nggak menyenangkan, membongkar apa yang mungkin nggak pingin kalian dengar, tapi sebenarnya perlu kalian tahu tentang dunia akuntansi. Jadi siap-siap ya, karena ini mungkin bakal jadi perjalanan yang cukup kasar. Tapi ingat ya, kalau tujuan kita itu bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi buat kalian supaya lebih siap. Buat kalian mau buka mata, melihat realitas yang mungkin saat ini masih kalian belum bisa lihat. Jadi mari kita mulai ya, kita bongkar fakta-fakta keras jurusan akuntansi yang kalian mungkin nggak mau dengar. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Kalau kalian merasa video ini bisa ada manfaat untuk teman kalian, saudara kalian bisa share videonya. Kalian mungkin berpikir sebagai akuntan kalian akan punya jam kerja yang stabil, kantoran aja kan, bisa diprediksi. Namun kenyataannya itu bisa jauh banget. Jam kerja akuntan itu sangat fluktuatif, dapat berubah-ubah tergantung waktu dan siklus pelaporan dalam setiap tahunnya. Kita awali dengan musim sibuknya ya, misalnya musim pajak, periode pelaporan keuangan triwulan. Di sini beban kerja lulusan akuntansi, dosen akuntan itu akan meningkat secara signifikan. Tugas-tugas yang biasanya itu selesai di jam kantor normal, kalau masuk musim ini itu jadi banyak banget dan memerlukan jam kerja lebih. Ya seringkali mereka jadi harus lembur, jadwalnya sangat padat. Ini berarti kalian juga harus mengorbankan waktu kalian di luar kantor. Kalian akan lebih banyak waktu kerja di kantor ketimbang di rumah. Tapi di sisi lain ada juga masa-masa minim pekerjaan. Periode di mana beban kerja itu bisa sangat minim ya. Ya ini bisa jadi waktu yang mengecewakan ya, karena jam kantor tetap harus didatengin biarpun kerjaan itu minimum. Ada lagi juga mereka yang saat itu memang belum bekerja atau mencari pekerjaan baru. Di masa-masa low season itu para akuntan yang sudah bekerja mungkin akan merasa sangat bosan dan ya cari-cari aja kegiatan. Kondisi seperti ini tuh memang membuat keseimbangan work-life balance itu jadi agak sulit ya. Namanya juga kalau sibuk banget dan mereka jadi merasa hidup kok kerja doang. Ini akan membuat mereka hidup merasa penuh tekanan, penuh stres. Tapi yang namanya akuntan ya, ini adalah bagian dari pekerjaan mereka dan memang mereka harus terbiasa dengan fluktuasi ini. Toh ada saatnya low season yang nggak terlalu banyak tinggi sekali ya. Berikutnya kita beralih ke aspek lain. Kenyataan dari karier akuntansi yang memang itu nggak terlalu asik ya. Fakta bahwa pekerjaan lulusan akuntansi itu adalah pekerjaan on desk atau basisnya meja. Yes, sebagai lulusan akuntansi kalian bakal banyak menghabiskan sebagian waktu kalian duduk di depan komputer atau di depan dokumen. Ya awalnya emang kayak wajar aja ya, tapi kenyataannya ini akan jadi konsekuensi yang lama-kelamaan akan kerasa. Jadi yang namanya akuntan itu memang sangat terbatas lingkungan kerjanya. Kecuali kalian orang yang memang banyak linknya, yang namanya akuntan itu memang tidak cocok untuk orang yang suka berinteraksi, tidak cocok untuk orang yang suka aktivitas lapangan, karena memang pekerjaan lulusan akuntansi itu ya sepanjang hari di depan komputer, di depan dokumen, dan itu memang buat orang yang tidak cocok bekerja di situ itu akan sangat monoton dan melelahkan. Kecuali teman-teman yang bisa bekerja di bidang auditor, teman-teman yang memang menjadi akuntan itu akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan orang di luar meja mereka,
atau atasan mereka atau teman kerja mereka. Pekerjaan seperti ini pun juga punya dampak fisik ya. Ini bisa menyebabkan masalah postural, masalah mata, atau misalnya di pergelangan tangan ada carpal tunnel. Hal-hal seperti ini kalau tidak dikelola akan berpengaruh pada fisik teman-teman jangka panjang. Secara mental juga ya, pekerjaan yang membosankan seperti ini tentu saja akan berpengaruh ke stres dan kelelahan mental. Kerja melihat layar, melihat dokumen seharian penuh saja itu akan berpengaruh pada mental teman-teman. Apalagi kalau yang melihat itu adalah angka dan laporan. Itu tentu saja selain berdampak ke mata, akan berdampak juga ke mental teman-teman ya. Jadi ya memang sih pekerjaannya itu stabil ya, hampir setiap pekerjaan ada. Tapi ya konsekuensinya itu bekerja tanpa interaksi sosial yang berarti, dan teman-teman lulusan akuntansi memang harus siap dengan konsekuensi ini. Yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah perubahan dari undang-undang, regulasi, dan juga standar yang berlaku di dunia akuntansi dan perpajakan. Iya, sebagai seorang akuntan, teman-teman tuh nggak hanya dituntut buat mengetahui perhitungan, mengetahui pencatatan, tapi juga harus mengetahui hukum perpajakan, standar pelaporan keuangan yang berlaku saat ini. Tapi kalau kita mau berlaku saat ini, itu ya berarti harus selalu mengikuti kalau ada perubahan yang terjadi. Kenapa seperti itu ya? Karena perubahan dalam undang-undang atau standar itu memang bisa mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Misalnya undang-undang pajak yang baru tentang natura itu akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, atau ada perubahan standar pelaporan keuangan yang mempengaruhi jumlah laporan yang harus ditulis dalam laporan keuangan perusahaan. Mengikuti perubahan ini bukan tugas yang mudah ya, karena ini membutuhkan teman-teman untuk belajar lagi dan belajar lagi. Teman-teman harus mengalokasikan waktu dan mungkin uang ya untuk mengikuti kursus dan seminar, membaca buku, membaca jurnal, yang itu ya tentu saja tidak gratis ya. Walaupun gratis pun juga makan waktu. Sebagai pegawai pun teman-teman juga harus mengetahui bagaimana menyampaikan ini ke klien atau atasannya. Misalnya tentang pajak, peraturan pajak baru mengharuskan klien atau perusahaan membayar pajak lebih. Tentu saja ini akan jadi tantangan ya buat teman-teman untuk menyampaikan. Karena kalau sampai perusahaan tidak membayar, teman-temanlah yang bertanggung jawab langsung karena teman-teman yang mengerjakan hal itu. Ya memang ini menjadi konsekuensi ya. Selain harus update, harus menyampaikannya dengan benar. Ya tapi itu adalah salah satu tanggung jawab untuk lulusan akuntansi. Kemudian teknologi sekarang telah membawa perubahan besar dalam berbagai macam aspek kehidupan dan karya. Dunia akuntansi memang nggak jadi pengecualian ya. Dalam beberapa tahun terakhir kita udah melihat teknologi AI mengubah berbagai macam cara kita bekerja, termasuk cara kerja akuntansi. Kenyataannya pun teknologi otomasi atau AI itu meramalkan salah satu pekerjaan white collar atau kerah putih pertama yang akan digantikan oleh AI itu adalah akuntan dan auditor. Jadi kita melihat ada kemungkinan hilangnya pekerjaan di sini. Kenyataannya pun memang udah banyak banget tugas akuntansi dasar ya. Misalnya entry data, kalkulasi sederhana itu memang sudah digantikan oleh spreadsheet atau scanner. Ini berarti memang hanya pekerjaan yang sebelumnya dibutuhkan untuk dikerjakan oleh seorang akuntan, sekarang sudah bisa diotomasi. Hal ini tentu saja akan membuat para akuntan untuk memiliki nilai lebih ya, karena otomasi tugas yang dasar itu membuat mereka harus lebih bisa memberikan analisis ketimbang sekedar entry data, invoicing. Jadi mereka harus menjadi konsultan strategis terkait keuangan dan perpajakan bagi perusahaan atau klien mereka. Dan kenyataannya pun seorang akuntan auditor itu ya harus mau belajar dengan teknologi baru, karena ya teknologi inilah yang akan menggantikan mereka. Jadi memang ada pepatah, bukan AI yang akan menggantikan manusia, tapi manusia akan digantikan oleh manusia lain yang bisa menggunakan AI. Jadi teman-teman, biarpun akuntan itu salah satu yang diramalkan paling mungkin digantikan oleh AI, tapi para akuntan pun juga harus bisa menguasai teknologi AI ini untuk menunjang pekerjaan mereka atau mencari posisi di mana AI belum bisa menggantikan pekerjaan itu ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri AI, otomasi itu adalah pedang bermata dua ya. Di sisi
lain memang sangat bisa membantu perusahaan, membantu akuntan, tapi di sisi lain ya kebutuhan tenaga kerjanya akan turun, memberikan suatu tantangan dan ketidakpastian. Sebagai salah satu profesi yang sudah diberikan lampu merah, akuntan, auditor memang harus siap untuk beradaptasi menghadapi perubahan teknologi ini. Selanjutnya dalam karier, memang lulusan akuntansi ini profesionalnya sangat sering sekali dihadapkan dengan tantangan etika. Jadi tantangan ini berkaitan dengan tekanan oleh pemangku kepentingan buat bisa memanipulasi laporan sesuai dengan request. Padahal mereka sendiri sudah bersumpah untuk bisa menjaga integritas, dan rusaknya integritas ini tentu saja akan berdampak pada reputasi, dampak pada karir, dan juga secara moralnya. Akuntan ini memang profesi yang pertama kali ditekan kalau perlu ada manipulasi angka yang diperlukan untuk memenuhi harapan katakanlah investor atau manajemen puncak. Yang namanya dunia bisnis zaman sekarang ya, apalagi di swasta itu, ya memang kadang ada keinginan buat meningkatkan kinerja keuangan supaya laporan keuangannya itu terlihat lebih cantik, lebih baik daripada kenyataannya. Menghadapi tekanan semacam itu ya memang sulit, tapi itu adalah salah satu tugas etika profesi, dan teman-teman sebagai akuntan ya memang harus memilih antara menjaga standar etika atau mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang dari awal tidak memiliki etika tersebut. Kita perlu memahami kalau integritas itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang akuntan. Integritas dan kejujuran itu mempengaruhi akurasi dari pekerjaan seorang akuntan. Seorang akuntan itu harusnya berkomitmen dan bersumpah untuk tidak melakukan manipulasi. Karena kalau seorang akuntan koki laporan keuangan tidak bisa dipercaya, maka pada siapa lagi kita harus mempercayai kualitas laporan keuangan tersebut. Nyatanya juga kegagalan seorang akuntan untuk menjaga standar etika itu bisa memiliki dampak yang buruk pada reputasi akuntan. Dan kalau sampai ketahuan pun ya perusahaannya juga bisa kena tuntutan. Reputasi saat ini itu adalah aset yang sangat berharga. Kalau sampai ketahuan perusahaan misalnya sudah terbuka, itu bisa kehilangan nilai saham. Kalau tidak terbuka, tidak bisa dipercaya lagi oleh investor atau perbankan. Cara profesionalnya pun, seorang akuntan yang sudah ketahuan tidak bisa dipercaya, tentu saja akan sulit untuk bisa menjadi profesional yang bisa dipercaya. Selain itu pun, sebenarnya pemalsuan sendiri dapat ditindak ya secara hukum, karena itu ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pemalsuan dokumen, penipuan, itu merupakan kejahatan atau tindak kriminal yang serius ya. Konsekuensinya ya selain pemecatan, pencabutan lisensi akuntan, ya sampai penjara. Dampak ini kan sangat merugikan. Konsekuensinya nggak sekedar jangka pendek, tapi sampai jangka panjang. Karena setelah selesai pun teman-teman nggak akan bisa dapat pekerjaan sebagai akuntan karena reputasinya sudah hancur. Jadi memang ini adalah dilema moral ya, dimana teman-teman pasti akan menghadapi pilihan yang serius, memenuhi harapan dari petinggi atau berbicara dengan integritas. Kalau ada ketidaksesuaian, ketidakberesan yang disampaikan, biarpun dapat menimbulkan konflik oleh pihak-pihak yang besar ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi disinilah teman-teman sebagai akuntan salah satu dilema terbesar yang memang menjadi salah satu dari kehidupan lulusan akuntansi ini. Apa yang perlu kita hadapi selanjutnya itu adalah berkaitan dengan pendidikan profesional dan juga lisensi untuk karir seorang akuntan. Jadi sekarang mendapatkan sertifikasi profesional di Chartered Accountant atau CA atau Certified Public Accountant atau CPA itu adalah bagian yang penting bagi karir banyak akuntan. Namun proses ini memang kelihatannya sih menantang dan membutuhkan investasi yang signifikan, khususnya dalam waktu, uang, dan juga otak ya. Karena biaya untuk mendapatkan sertifikasi profesional ini itu termasuk biaya pertama itu harus kuliah, kursus, ujian, dan biaya-biaya lain yang masih ada hubungannya. Biaya ini tuh bisa jadi beban bagi individu karena kenyataannya di awal-awal ya, kalau masih awal ya nggak akan ada dampaknya juga ke karir. Pendidikan profesi ini kan memang berdampaknya secara jangka panjang, khususnya untuk yang mau membuka jasa sendiri. Tapi kenyataannya juga memang sertifikasi profesional ini sekarang sudah menjadi semacam wajib. Perusahaan akan lebih suka dengan akuntan-akuntan yang berregister. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi atau lisensi, ya teman-teman harus memakan waktu yang lama. Jadi kalau di Indonesia ini ada namanya pendidikan profesi akuntan. Di situ membutuhkan minimal 2 tahun studi tambahan untuk menyelesaikan akuntan berregister. Setelah itu teman-teman harus siap-siap lagi untuk ujian Chartered Accountant. Kalau mau lanjut lagi sampai Certified Public Accountant, itu tentu saja akan membutuhkan waktu dan juga biaya
tambahan. Apalagi setelah selesai akuntan beregister, teman-teman itu akan langsung dihadapkan dengan ujian Chartered Accountant atau Certified Public Accountant yang itu sifatnya ujian ya. Jadi kalau nggak lolos ya harus ulang. Tentu saja itu membuat tekanan ya, membuat suatu pressure yang bisa berakhir orang menjadi stress burnout, karena ya standarnya kan standar internasional, standar yang ditetapkan sangat tinggi ya. Jadi teman-teman ya harus mempersiapkan dengan baik dan harus mampu mengelola stres dan tekanan terkait ujian ini. Tapi ya sekali lagi ya, tadi udah gua sampaikan kalau sertifikasi, registrasi, akuntan profesional beregister itu memang ada keuntungannya biarpun nggak langsung secara gaji gitu, karena memang sekarang akuntan beregister bisa jadi sudah minimum, dan Certified Public Accountant itu akan menjadi salah satu investasi jangka panjang ketika teman-teman sudah ada di posisi akuntan yang sangat senior dan kemudian mempunyai lisensi untuk membuka kantor sendiri. Tapi jangan lupa kalau sudah punya register akuntan, sudah punya charter accountant, teman-teman tentu saja harus belajar lagi, karena ada namanya SKP atau Continuing Professional Development, di mana teman-teman harus melapor kalau teman-teman ini masih belajar sebagai akuntan yang beregister, dan ya tetap itu harus dilaporkan bahwa teman-teman tetap update dengan perubahan peraturan, tetap update dengan perubahan standar. Yang ini berarti sesuai dengan fakta yang sebelumnya ya, harus selalu siap belajar dan siap menginvestasikan waktu dan juga usahanya secara terus-menerus. Itu list dari gua, urutannya kurang lebih gitu. Kalau ada kalian protes atau ada pertanyaan, silahkan tanya aja kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa like videonya. Buat kalian yang merasa video ini bisa buat teman kalian berguna, bisa share video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa video ini gak berguna, buat kalian yang merasa video ini gak berbobot, pengen dislike-nya, dislike aja, gua gak masalah. Dan see you in the next video, bye bye.